Suasana di desa-desa terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terlihat tampak berbeda. Pasalnya, mendadak di lokasi pengungsian tersebut terpampang banyak baliho bergambar Ketua DPR Puan Maharani. Nama Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menjadi perbincangan publik. Namun, lagi-lagi bukan tentang kebijakannya, tetapi kontroversi baliho bergambar dirinya. Berbeda dengan baliho sebelumnya yang bertuliskan "Kepak Sayap Kebinekaan", kali ini baliho Puan tertulis "Tangismu, tangisku, ceriamu, ceriaku, saatnya bangkit menatap masa depan". Alih-alih membuat senang, baliho tersebut justru membuat pengungsi kecewa. Warga korban erupsi Gunung Semeru menilai pemasangan baliho di tengah penderitaan pengungsi sangat tidak tepat. Mulai dari timur lapangan itu sampai perempatan Desa Penanggal. Terus kira-kira hampir 15 atau 16 lah. Menurut kami tidak etis karena ini adalah bencana dan saya kira sebuah bencana tidak patut untuk dipolitisasi. Pengamat politik Universitas Airlangga, Surabaya, Fahrul Muzaki menilai keberadaan baliho Ketua DPR RI Puan Maharani di lokasi pengungsian sebagai sesuatu yang tidak berguna dan berpotensi menjadi blunder politik. Secara etika politik, keberadaan baliho Puan adalah sesuatu yang tidak elok, karena ini semakin memperlihatkan hasrat atau ambisi yang menggebu-gebu dari Puan terhadap kekuasaan. Baliho tersebut dinilai terlalu menonjolkan adanya kampanye terselubung dan juga dinilai memiliki misi politik di tengah para korban yang sedang dirundung kesedihan karena terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. Sekalipun isi baliho terkesan memberikan motivasi kepada warga terdampak, namun sulit untuk melihat ketulusan dari motivasi itu ketika justru disampaikan secara masif melalui baliho dengan wajah Puan. Daripada menunjukkan simpati, baliho bergambar Puan itu justru terlihat menempatkan warga sebagai komoditas atau objek politik, di mana suara mereka akan dibutuhkan setiap menjelang pemilu. Padahal, Puan sudah berulang kali dikritik atas pemasangan baliho-baliho bergambar dirinya yang dinilai salah tempat atau tidak pas. Alhasil, politikus PDI Perjuangan itu kini dianggap hanya membuat politik pencitraan lewat pemasangan baliho. Jika sekedar hanya menampilkan foto di baliho tidak ada jaminan akan dipilih rakyat dalam pemilu. Pencitraan yang positif jauh lebih baik dibangun sejak dini agar tidak terkesan dadakan atau sekedar formalitas menyambut pemilu saja. Apakah ini bentuk pernyataan, sikap, atau pencitraan jelang kontestasi 2024 sesungguhnya? Pilpres masih akan dilakukan 3 tahun mendatang. Tetapi, jika harus jujur, masyarakat kita semakin kritis dan tidak mudah untuk memilih figur-figur yang mendadak tenar di dekat-dekat waktu pemilihan. Prestasi dan kinerja tokoh, bahkan jauh sebelum hari pemilihan, sudah mendapat catatan tersendiri di benak masyarakat. Kerja-kerja politiknya harus dimulai jauh-jauh hari. Itulah konsekuensi berpolitik. Meski sebutannya politik praktis, kerja-kerja politik selalu berdurasi panjang dan membutuhkan serangkaian tahapan yang diperhitungkan. Publik figur seperti Puan Maharani yang dikenal sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama dalam sejarah Indonesia tak terhindarkan menjadi salah satu nama yang diperbincangkan jelang kontestasi 2024. Melalui berbagai pendekatan yang ia lakukan, tampaknya Puan Maharani sedang berusaha menyapa publik secara tidak langsung. Ia menampilkan citranya dalam wujud gambar dan pesan tertulis agar nantinya membentuk persepsi positif. Meskipun sebenarnya sah-sah saja melakukan strategi sejak dini, namun yang harus dipahami adalah menjaga agar situasi demokrasi dapat terjaga.
Terlebih dalam situasi darurat seperti ini, ada hal yang jauh lebih substansi untuk diprioritaskan dari kepentingan politik, yakni fokus hadapi penanggulangan bencana di tengah pandemi. Oleh karenanya, langkah politik yang diambil haruslah berdasarkan nilai dan etika, bukan menghalalkan segala cara dengan mengabaikan aspek moralitas, norma, hukum, serta rasional publik. Sungguh tak elok saat kondisi seperti ini, elit politik malah membuat kegaduhan, padahal siapapun belum bisa mengunci kemenangan. Belum ada satupun capres yang memperoleh suara signifikan. Kondisi politik yang terjadi masih sangat dinamis. Politik yang dinamis ini satu sisi mengharuskan meraih simpati publik, namun di sisi lain menjadi keliru tatkala yang dikejar elektabilitas dan popularitas. Masyarakat tentu memiliki pemaknaan terhadap iklan politik atau baliho puan. Mereka memaknai karena kecenderungan umum para elit politik hanya datang dan memberikan janji dalam menjelang momentum pemilihan serta kepentingan politik. Realitas itu terus berulang dan mereka alami. Meskipun iklan politik didesain dengan begitu istimewa, baik dan indah, tetapi keberadaannya tidak tertata dengan baik, sehingga merusak tatanan ruang sosial dan tertib ruang publik. Iklan membayangkan dunia kemewahan yang serba berkilau dan bercahaya, serta dunia janji akan kemewahan yang berlimpah. Masyarakat pemilih memaknainya sebagai dunia janji akan kemewahan. Jauh di mata, dekat di baliho, merupakan cara komunikasi yang kurang efektif. Tidak membuka dan memberikan ruang dialog kepada masyarakat melalui komunikasi. Padahal, jalan dialog ini sangat baik, apalagi mendengarkan keluh kesah rakyat, bukan melalui benda mati yang memperlihatkan narsisme. Bagi pemimpin, dalam level manapun, mendengarkan adalah keterampilan yang lebih penting dari berbicara dan memasang iklan politik. Rakyat butuh bukti, tidak hanya sekedar janji manis. Saat ini, mendengarkan masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Inovasi dan kreativitas sangat diperlukan. Komunikasi politik menjadi kunci kemenangan pemilihan. Begitu juga dengan para korban Semeru. Mereka sedang terpuruk dan demotivasi, masih dalam keadaan berduka setelah kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, harta benda. Selain itu, mereka juga kehilangan pekerjaan. Karena itu, para pengungsi mengaku tidak butuh dengan baliho, melainkan donasi. Para pengungsi butuh upaya untuk memulihkan, butuh dukungan yang bersifat nyata serta bermanfaat seperti bahan makanan, pakaian, ataupun program-program perbaikan.